Kembali lagi di podcast kami. Sebelum itu kenalin dulu namaku Samantha. Aku Marshall. Aku Happy. Aku Jeskiel. Kali ini kita membahas tentang apa lagi nih? Gimana kalau kita membahas tentang pendidikan saat ini yang dimana teknologi semakin mempermudah kita untuk memperoleh pengetahuan? Boleh. Boleh itu topik itu juga sangat sesuai dengan usia kita yang masih pelajar. Benar, saat ini kita bisa dapat informasi apapun dari internet karena adanya teknologi yang terus berkembang. Bahkan selama PJJ, aku lebih sering belajar melalui YouTube dan Google. Benar banget, saat ini kita lebih sering menggunakan handphone. Bahkan mungkin sekarang semua orang pasti menggunakan handphone. Iya, karena banyak yang menggunakan handphone, sekarang sinyal juga terkadang sering jelek, jadi menghambat aktivitas. Ngomong-ngomong soal sinyal nih, aku mau tanya, kenapa sinyal bisa sampai ke semua ponsel kita? Gimana sih cara sinyal itu tersalurkan? Sinyal itu bisa sampai ke setiap ponsel atau perangkat karena adanya gelombang. Gelombang pada telepon seluler pada pemancar sinyal telepon seluler itu akan dikirim melalui stasiun pemancar ke stasiun pemancar yang lain. Dari situ nanti akan terjadi pemantulan dan superposisi gelombang. Nah, karena adanya gelombang itu, ponsel kita bisa mendapatkan sinyal. Sehingga kita bisa menelpon ataupun mendapatkan informasi dari ponsel kita itu. Setauku juga gelombang pada telepon seluler ini termasuk ke dalam gelombang stasioner yang merupakan gelombang yang memiliki fase dan amplitude yang berubah-ubah. Selain pada ponsel, gelombang juga memiliki fungsi pada teknologi. Contohnya saja untuk menghitung kedalaman lautan dengan menggunakan sistem sonar atau sound navigation ranking. Wow, ternyata gelombang sangat berperan ya dalam perkembangan teknologi. Mungkin kalau tidak ada gelombang, kita tidak akan bisa merasakan mudahnya mendapatkan informasi saat ini melalui ponsel kita. Benar sekali, apalagi di masa pandemi ini teknologi sangat amat membantu, seperti contohnya dalam pendaftaran vaksin. Dengan adanya teknologi, selama pandemi ini kita bisa mendaftar vaksin dengan hanya menggunakan perangkat yang kita punya. Selain lebih mudah, dengan mendaftar secara online juga bisa mengurangi kerumunan, jadi bisa menghambat terjadinya penyebaran COVID-19. Benar sekali itu, apalagi vaksin juga sangat penting untuk memperkuat imun kita agar tidak terpapar COVID-19. Kenapa sih vaksin bisa memperkuat imun kita? Vaksin COVID-19 berperan dalam membentuk antibodi untuk melawan virus corona. Vaksin COVID-19 ini terbuat dari virus corona yang sudah menjadi non-aktif. Saat vaksin itu masuk ke dalam tubuh, sel dalam tubuh akan mendapatkan informasi mengenai virus corona. Vaksin COVID-19 itu akan bekerja membentuk antibodi untuk melawan virus corona. Jadi, saat virus corona yang aktif mencoba masuk ke dalam tubuh kita, kekebalan aktif buatan yang merupakan kekebalan yang dibentuk oleh tubuh itu sendiri karena infeksi antigen dengan cara memasukkan antigen yang sudah dilemahkan atau mati ke dalam tubuh. Vaksin juga membentuk sistem imun spesifik yang merupakan sistem imun yang terbentuk setelah terpapar zat asing tertentu. Sistem pertahanan spesifik itu berperan adalah limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan T memiliki perbedaan cara kerja. Saat suatu antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka limfosit B akan membentuk antibodi untuk membunuh antigen itu saat antigen itu kembali masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan limfosit T akan mencari antigen yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian limfosit T akan menghancurkan antigen itu. Selain itu, limfosit T juga akan memberikan sinyal kepada sel-sel lain untuk melakukan tugasnya agar antigen bisa hancur atau mati. Limfosit B dan T itu juga terdapat beberapa jenis. Seperti limfosit T terdapat limfosit T sitotoskit yang berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi, limfosit T penolong yang berfungsi mengaktifkan limfosit B dan T, limfosit T supresor yang berfungsi mengurangi produksi antibodi yang dihasilkan sel-sel plasma, dan limfosit T memori yang berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sedangkan limfosit B terdiri dari limfosit
terdiri dari limfosit B, sel plasma yang berfungsi mengekspresikan antibodi ke dalam cairan tubuh, dan limfosit B memori yang berfungsi menyimpan informasi antigen. Jadi, dengan melakukan vaksin, baik vaksin COVID-19 ataupun vaksin untuk penyakit lainnya, kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat dan tubuh kita akan bisa melawan virus ataupun zat jahat yang menjangkit kita. Selain itu, kita juga terus menjaga sistem imun kita agar kita tidak terkena penyakit yang mengganggu sistem imun, salah satunya lupus yang bisa mempengaruhi hampir semua organ tubuh dan pastinya akan menimbulkan gejala yang mengganggu kita seperti demam, nyeri sendi, dan otot, ruam pada kulit, dan masih banyak gejala lainnya. Selain lupus, ada penyakit yang menyerang sistem imun lainnya, seperti psoriasis dan penyakit Graves. Memang ada sistem imun non spesifik ya, kok tadi kamu bilang itu membantu sistem imun spesifik. Ya, tentu saja ada sistem imun spesifik itu sistem imun yang sudah ada sejak kamu lahir. Sistem imun spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non spesifik eksternal dan internal. Sistem imun non spesifik eksternal itu sistem imun yang terluas, seperti contohnya kulit yang melindungi kita dari paparan bahaya yang ada di lingkungan agar tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Lalu juga ada rambut, seperti pada rambut hidung yang mencegah bakteri masuk ke dalam saluran pernafasan. Sedangkan saat antigen sudah masuk ke dalam tubuh, yang akan melindungi kita adalah sistem imun non spesifik internal. Sistem pertahanan ini berupa sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil yang membentuk antibodi untuk virus, bakteri, dan zat berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada juga sel pembunuh alami atau natural killer yang bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi dan peradangan yang merupakan tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ngomong-ngomong nih ya, kalian jangan lupa ya untuk vaksin COVID-19 karena harus 2 kali. Karena yang aku ketahui suntikan vaksin pertama hanya untuk memicu respon kekebalan awal. Makanya perlu ada vaksin kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Gak hanya itu aja teknologi sekarang, ini dapat berfungsi sebagai pemanfaatan dalam penanggulangan bencana alam. Emang bisa? Bisa banget lah, sekarang ini tsunami, gempa, gunung meletus, bahkan hujan aja bisa dideteksi sedini mungkin loh. Terus, juga dapat mengontrol pergerakan sekecil apapun di dalam gunung. Hujan bisa deteksi juga. Bisa, sekarang lihat deh di smartphone kamu, pasti ada kayak perakiraan cuaca begitu, seperti situs weather.com yang bisa kita buka pada smartphone kita. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi modern. Nggak hanya itu aja, ada teknologi GPS monitoring. Jadi, GPS itu bekerja mengamati gerakan pada badan gunung. Gunung berapi akan meletus, ada pergerakan sangat kecil dari tubuh gunungnya. Wow, keren ya. Ternyata teknologi sangat memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalian tahu nggak? Kalau sekarang ada inovasi baru yang muncul, yaitu biskuit Neo, yang merupakan biskuit lapis krim keju yang bisa membantu meningkatkan sistem imunitas di masa pandemi. Inovasi ini dikembangkan oleh BPPT melalui Pusat Industri Agroindustri. Benar sekali. Selain itu, setauku mereka juga mengembangkan teknologi fermentasi beta-glukan yang berkhasiat sebagai imunomodulator atau dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tahan terhadap serangan virus. Wah, ternyata teknologi tidak hanya berpengaruh pada pendidikan ya, tetapi juga berpengaruh dalam meningkatkan sistem imun di masa pandemi ini. Benar sekali. Karena teknologi ini juga kita semua bisa mencari tahu sendiri apa hal-hal yang mungkin jarang diajarkan di sekolah dan bisa menambah pengetahuan tentang kehidupan seperti misalnya tentang kasus bunuh diri, eutanasia, narkoba, dan juga HIV. Dari internet kita bisa melihat kasus-kasus seperti ada anak sekolah yang bunuh diri karena putus cinta atau ada kasus narkoba yang bisa berakibat
kecanduan, dan juga HIV yang disebabkan karena berhubungan intim sembarangan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Benar, dari kasus-kasus seperti itu, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu ingat harga diri kita dan lebih menghargai kehidupan kita. Apalagi tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan agama. Dari pengetahuan yang kita dapat dari internet itu, kita juga bisa lebih sadar lagi untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan terus bersyukur karena sudah dijauhkan dari hal seperti itu. Selain itu, kita juga harus menghindari dari tindakan seperti itu dengan cara mencari pergaulan yang sehat dan jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan bebas yang akan merugikan diri kita sendiri. HIV berbahaya nggak sih? Terus cara pencegahannya biar nggak kena gimana? Bahaya dong, karena virus ini akan menyebabkan tubuh penderita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Ada beberapa tahapan atau fase sebelum HIV berubah menjadi AIDS dalam tubuh. Selama virus telah masuk ke dalam tubuh, maka HIV akan berkembang dengan berbagai proses. Bagian yang paling menakutkan adalah apabila HIV berkembang menjadi AIDS, bahaya HIV/AIDS tidak hanya mengancam nyawa penderita sendiri, tapi juga orang lain dari potensi penularan yang besar. Akibatnya, jika terkena HIV, yaitu tubuh penderita, sistem kekebalan tubuhnya menjadi lemah. Nah, untuk upaya mencegah penularan HIV dan AIDS yaitu satu, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Tiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Tetapi kalau untuk kita yang masih pelajar, cara menghindarinya dengan menjaga pergaulan kita agar tidak masuk ke dalam pergaulan bebas yang dapat mempengaruhi kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai umur kita. Atau kamu juga bisa buka Google mengenai HIV, karena sekarang teknologi semakin canggih, kita nggak tahu tinggal buka Google. Baru tahu loh aku tentang HIV ini. Makasih ya, Syal, infonya. Oke deh, Mas Sama. Perkembangan teknologi memang sangat menguntungkan di segala aspek. Kita sekarang bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi apapun dari internet dan belajar banyak dari situ. Seharusnya di masa sekarang yang sudah dipenuhi oleh kecanggihan dalam teknologi informasi, masyarakat akan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta berkarya untuk kemajuan bangsa kita. Setuju banget. Teknologi yang sepraktis ini juga mudah untuk mempertahankan nilai budaya. Salah satunya untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, di mana awalnya adalah sebuah pergerakan pemuda yang dipelopori oleh Budi Utomo untuk berjuang meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Semangat nasionalisme yang dikumandangkan para pemuda ketika itu berhasil menyatukan segenap bangsa Indonesia dan bangkit bersama-sama untuk berjuang membela tanah air demi mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Lah, para pejuang dulu kan nggak ada teknologi super canggih. Lantas apa hubungannya sama teknologi informasi seperti handphone dan internet? Justru kebangkitan nasional dalam segi teknologi informasi sesungguhnya sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk keluar dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan, dengan memunculkan ide-ide baru dan kreatif untuk mengajak anak-anak muda menerapkan nilai-nilai dari masa kebangkitan. Ide kreatif. Seperti apa itu contohnya? Ya, semacam slogan dan poster kebangkitan nasional yang selama ini lebih bersifat dari bahan alam sudah saatnya diganti dengan karya-karya nyata yang lebih mencerminkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air melalui teknologi aplikasi dan media. Yap, apalagi mudah untuk diakses, dan kita juga dapat membuat poster di aplikasi tanpa membeli bahan seperti poster biasa, lebih praktis kan? Nah, bicara soal budaya dan internet, kita kan orang Jawa nih, pastinya tahu dong tentang aksara Jawa. Iya, tapi susah banget untuk menghafalkan, apalagi pasangan. Aksara Jawa, aksara muda, dan lain-lain. Lagian juga sekarang udah nggak dipakai untuk tulisan resmi. Benar, tapi bahasa Jawa merupakan bagian penting dalam pendidikan budi pekerti, sehingga eksistensi penggunaan aksaranya tetap dijaga.
Kan zaman sekarang udah canggih. Kamu cari aja di internet pasti ketemu. Misalnya, mencari bentuk tulisan aksara murda untuk menulis kata yang perlu huruf kapital. Contohnya nama, gelar jabatan, atau tempat pasti akan ketemu di internet. Contohnya kata Surakarta dengan menggunakan kata SA diubah menjadi kapital. Setuju, penggunaan aksara Jawa Murda dalam ranah digital sangat bermanfaat bagi teman-teman. Bisa menggunakannya baik itu untuk desain produk, dekorasi jalan, dan lain-lain. Terpenting, bisa memperkenalkan kembali aksara Jawa dengan lebih mudah. Ganti pembicaraan yuk guys. Aku kan tadi baca berita, kalau kita pada saat pandemik ini seperti banyak menggunakan hal-hal yang kita butuhkan untuk menghindari COVID-19. Kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan juga tisu. Waduh, banyak banget barang yang kita bawa untuk pergian. Ya daripada kita kenapa-napa, kan mending kita berjaga diri. Tapi ini adalah suatu kesempatan bisnis gila-gilaan loh untuk masyarakat. Iya sih. Kenapa tadi yang kamu katain bahwa pandemi ini bisa menjadi kesempatan bisnis gila-gilaan? Ya coba kamu lihat. Hal ini membuat orang banyak memegang HP. Mereka atau elektronik para masyarakat. Dari situ kita memanfaatkan strategi promosi lewat sosial media. Contohnya di Tokopedia, itu loh yang banyak banget iklan yang ada di Tokped. Ya kayak aku tertarik membeli hand sanitizer yang ditawarkan oleh influencer-influencer itu di internet. Awalnya sih aku nggak tertarik, lama-lama aku tertarik juga. Nah, itu salah satu keunggulan strategi promosi dari sosial media. Teknologi itu membuat hal-hal ini menjadi mudah ya. Tapi kan kadang-kadang orang tua kita nggak tahu cara menggunakan hal yang berbau teknologi itu. Sebenarnya gampang sih. Nih, aku kan tadi habis pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan hasil dari aku bikin prosedur teks isinya kayak kayak cara menggunakan Tokped gitu. Ya kembali lagi tadi yang kamu omongin bahwa kalau bikin hal seperti ini itu gampang. Tinggal kita menyikapinya bagaimana aja. Jadi bisnismen jangan patah menyerah dan juga mempunyai growth mindset. Bisa menjadi orang yang out of the box itu penting ya guys yang nonton. Itu alkohol banyak nggak sih di hand sanitizer-nya, Shal? Kalau banyak takut kenapa-napa. Oh tentu, sebentar. Aku kasih link dari IPB sana sudah ada penentuan kadar alkohol gitu dalam hand sanitizer, metodologi permaganometri. Nih guys, pause podcast ini dulu dan pencet linknya. Berarti aku kalau pakai itu aman kan? Oh jelas pasti aman banget. Oke, kita sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, guys. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, dan see you next time. Bye-bye, guys.